Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Wisnuwardana dengan NIM 1910501092 dari program studi D3 Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penjualan Produk Berbasis Web pada CV Abu Herbal dengan dosen pembimbing Pak Rio Wirawan. Berikut ada daftar isi yang berisikan pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Pendahuluan. CV Abu Herbal sudah menggunakan teknologi informasi berbasis web, namun hanya dalam company profile saja. Selebihnya, CV Abu Herbal masih menggunakan metode manual seperti pemesanan, penjualan, dan transaksi. Setiap pembeli yang ingin memesan produk Abu Herbal menghubungi admin untuk melakukan pemesanan produk dan dilanjutkan dengan pengisian format pesanan. Perumusan masalah. Bagaimana prosedur dalam rancangan bangun sistem penjualan produk untuk CV Abu Herbal berbasis web? Berikutnya batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penulis memberi batasan masalah yaitu sistem usulan diimplementasikan berbasis web. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pertama, rancang bangun. Rancang bangun adalah kegiatan mengimplementasikan hasil dari analisa yang nantinya akan menciptakan sistem ataupun memperbaiki sistem yang telah berjalan. Kemudian ada penjualan. Penjualan merupakan persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, di mana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati. Berikutnya ada website. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021, website merupakan sebuah halaman saling berhubungan yang berisikan data, gambar, tulisan, dan video, serta gabungan artikel-artikel personal, organisasi, dan juga perusahaan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Tahapan kegiatannya dari mulai bulan 7 Agustus sampai Oktober. Sebagai berikut. Di sini saya menggunakan metode waterfall. Dan berikut flowchart dimulai dari pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara, kemudian analisis kebutuhan sistem menggunakan PISCIS, kemudian perancangan sistem menggunakan UML, kemudian implementasi saya menggunakan CSS Bootstrap 5, HTML, PHP, dan untuk database-nya saya pakai MySQL. Kemudian saya melakukan uji coba. Jika berhasil, melanjutkan ke dokumentasi dan selesai. Jika tidak, saya kembali ke implementasi. Hasil dan pembahasan. Profil perusahaan. Abu Herbal perusahaan yang menjual berbagai jenis madu dengan racikan herbal. Abu Herbal ini didirikan pada tahun 2012 dan mulai dikembangkan sejak tahun 2017. Perusahaan ini didirikan oleh Maulana Abdul Aziz. Bahan utama produk ini yaitu madu dan campuran bahan herbal. CV Abu Herbal berlokasi di Tiajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kemudian use case diagram sistem berjalan. Untuk sistem berjalan, pembeli bisa melihat produk di website Abu Herbal, serta pembeli menanyakan stok produk kepada admin cek stok produk, kemudian pembeli mengirim format order kepada admin, pembeli mengisi format order kepada admin, pembeli mendapat invoice, pembeli mengirim format pembayaran, pembeli melakukan pembayaran, pembeli mengirim bukti pembayaran ke administrasi, pembeli administrasi konfirmasi pembayaran, kemudian pembeli mendapat bukti pesanan. Berikutnya use case diagram sistem usulan. Di sini ada 3 aktor. Yang pertama GUES. GUES dapat melihat detail produk saja. Untuk customer bisa register akun, login, administrator melakukan mengelola data produk, transaksi, user, pesanan. Customer dapat melihat detail produk, kemudian memilih produk. Setelah memilih produk, customer menambahkan produk ke keranjang. Customer melakukan checkout, customer melakukan pembayaran. Sini API konfirmasi pembayaran, selanjutnya API update status pemesanan. Kemudian administrator update status pesanan.
Sini admin akan input status pengiriman jika barang sudah dikirim, kemudian customer bisa melihat status pengiriman, kemudian customer logout. Selanjutnya demo aplikasi. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi saya. Di sini saya tidak login. Saya menggunakan GUES. GUES di sini hanya dapat melihat produk saja. Seperti ini. Nah, jika ingin tambahkan ke keranjang, akan diarahkan ke halaman login. Di sini saya akan memulai dari daftar. Masukkan namanya, kemudian alamat email, kemudian password, dan klik daftar. Nah, di sini akan ada Joko Anwar dan logout. Itu berarti user sudah terautentikasi, kemudian ke belanja, dia melakukan checkout. Selanjutnya checklist item yang ingin di checkout, kemudian klik checkout. Selanjutnya pilih provinsi tujuan alamat pembeli. Misal rumah saya Jawa Barat, kemudian kota tujuan Bogor, detail alamat Bina Wisata. Dia nomor telepon, dan pilih kurir, saya memilih JNE. Kemudian dipilih JNE, kemudian klik order. Di sini ketika setelah klik order akan ke halaman my order. Selanjutnya kita klik detail. Di sini akan ada invoice. Ini tandanya belum bayar ya. Ada. Untuk dibayar dengan ini karena belum bayar sehingga metode pembayarannya belum muncul. Sekarang kita melakukan pembayaran menggunakan GoPay Letter. Transaksi sukses, kita bisa klik kembali ke merchant, kemudian ada pembayaran berhasil. Sini nanti akan redirect ke pembayaran berhasil. Kemudian di my order statusnya sekarang dikemas, dan kita cek ke invoice. Nah, itu Joko Anwar. Invoice sudah pembayaran berhasil. Di sini dibayar dengan QRIS dengan jumlah total 260.000 dengan ongkir 10.000. Selanjutnya kita akan mencoba dari sisi administrasi. Kemudian ke tabel pesanan. Selanjutnya di sini invoice paling baru I5YSNJ, kirim pesan. Produk sedang dalam pengiriman. Dan kita logout kembali menggunakan user job. Kemudian ke laman my order, di sini produk akan berstatus produk dikirim. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan admin Abu Herba atau administrasi di CV Abu Herba. Di sini ada web dashboard admin, kemudian transaksi hari ini, total transaksi, transaksi terakhir klien TRX 199213, total klien 2. Kemudian di sini ada produk tambah produk, lihat produk, edit dan delete. Kemudian di sini ada transaksi hanya bisa delete untuk saat ini.
Kemudian ada pesanan, pesanan dapat diedit, delete, dan juga kirim pesanan ketika pembayaran sudah berhasil. Kemudian ke tabel user, bisa melakukan di tabel user, admin bisa melakukan reset password, change email, dan delete. Untuk delete karena kita menggunakan administrator, maka administrator tidak dapat menghapus dirinya sendiri. Kemudian laporan. Di sini akan generate laporan penjualan menggunakan tanggal. Misalkan saya akan dari tanggal 1 September akan generate dari tanggal 1 September sampai hari ini 25 Oktober. Kemudian cari, sini akan kelihatan 16 Oktober dan 19 September. Saya edit ke 26. Nah, ini sudah kelihatan. Kemudian klik bank. Maka akan output laporan penjualan sebagai berikut. Kesimpulan dan saran. Dari hasil analisa serta pengembangan sistem penjualan produk Abu Herbal dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, diharapkan sistem penjualan produk berbasis web ini dapat memudahkan CV Abu Herbal dalam proses penjualan dan pembayaran. Yang kedua, data pembayaran dapat disimpan dengan lebih baik. Yang ketiga, administrasi dapat mengakses dan mengupdate data yang dibutuhkan di mana saja. Keempat, sistem ini menggunakan database sehingga data yang tersimpan jauh lebih aman. Yang kelima, dengan sistem ini pembeli yang tidak memiliki akun dapat dengan mudah melihat produk. Kemudian saran yang mampu diberikan penulis kepada pengembang selanjutnya yaitu dapat dikembangkan user interface menjadi lebih memukau dan lebih informatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.